Sentence, kalimat. Teman-teman, dalam belajar bahasa Inggris, perlu sekali untuk memahami pola kalimat bahasa Inggris. Kenapa? Karena tanpa memahami itu, akan sulit sekali untuk memahami teks bahasa Inggris. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang pola kalimat bahasa Inggris. Lalu seperti apa pola kalimat bahasa Inggris itu? Common sentence pattern. Seperti ini ya teman-teman polanya. Subject, diikuti verb, diikuti complement, diikuti modifier. Contohnya, Alex and I studied English last night. Pada pola kalimat ini, Alex and I sebagai subjek, kemudian studied sebagai verb, English sebagai complement, dan last night sebagai modifier. Pertanyaan berikutnya teman-teman, apakah pola kalimat itu harus selalu seperti ini? Dan apa itu subjek, apa itu verb, apa itu complement, dan apa itu modifier? Untuk tahu jawabannya, simak videonya sampai habis. Oke? Subjek. Subjek adalah komponen kalimat yang melakukan aksi atau perform the action. Subjek biasanya terletak di awal kalimat. Setiap kalimat di dalam bahasa Inggris harus memiliki subjek. Subjek bisa berupa kata benda tunggal atau single noun, bisa berupa frasa benda atau noun phrase, dan bisa berupa klausa benda atau noun clause. Berikut adalah contoh kalimatnya. Coffee is delicious. Kopi itu nikmat. Your book is on the table. Bukumu di atas meja. That new movie is playing now. Film baru itu sedang tayang sekarang. What you said is right. Apa yang kamu katakan benar. Pada contoh keempat kalimat ini, subjeknya berbeda-beda. Kalimat pertama, subjeknya adalah coffee. Sedangkan coffee itu merupakan single noun atau kata benda tunggal. Jadi, kalimat pertama, subjeknya adalah berupa single noun. Pada kalimat kedua, subjeknya adalah your book, di mana your book ini terdiri dari dua kata, yaitu kata your dan kata book. Your merupakan possessive adjektif, sedangkan book merupakan noun. Karena itu, your book disebut sebagai noun phrase. Jadi, subjek kalimat kedua bentuknya adalah noun phrase. Pada contoh kalimat ketiga, subjeknya adalah that new movie, di mana that merupakan determiner, new merupakan adjective, dan movie merupakan noun. Karena itu, that new movie disebut sebagai noun phrase. Jadi, subjek dari kalimat ketiga bentuknya adalah noun phrase. Pada kalimat keempat, subjeknya adalah what you said, di mana you di sini berkedudukan sebagai subjek dan said sebagai verb. Karena itu, what you said merupakan noun clause. Nah, khusus untuk penjelasan tentang noun clause, itu sudah ada di video sebelumnya ya teman-teman. Jadi, subjek dari kalimat keempat berupa noun clause. Berikutnya teman-teman. Bagaimana dengan kalimat ini? There was a fire in that building last week. Kalau kalimatnya seperti itu, subjeknya yang mana kira-kira? Apakah there atau yang lain? Untuk pola kalimat yang seperti ini, yang diawali dengan kata there was, there were, there is, there are. There-nya itu sebagai subjek, tapi bukan subjek yang utama. Subjek semu atau pseudo subjek. Kemudian untuk subjek intinya itu terletak setelah verb. Jadi untuk kalimat ini, kata there itu sebagai pseudo subjek. Kemudian subjek yang utama itu adalah a fire. Contoh kalimat yang lain. There are many students in the classroom. Ada banyak murid di kelas itu. There were a lot of people in that building yesterday.
Ada banyak orang di gedung itu kemarin. There is a present in your bag. Ada sebuah hadiah di tasmu. Pada ketiga kalimat itu, subjeknya terletak setelah verb. Sedangkan yang terletak sebelum verb itu adalah subjek samaran. Jadi, many students, a lot of people, dan a present itu merupakan subjek. Sedangkan there merupakan subjek semu. Sekarang kita beralih ke komponen kalimat yang kedua, yaitu verb. Verb adalah komponen kalimat yang merupakan aksi atau the action dalam kalimat. Verb biasanya terletak setelah subjek. Setiap kalimat di dalam bahasa Inggris harus memiliki verb. Verb bisa berupa kata kerja tunggal atau single verb. Verb juga bisa berupa kumpulan kata kerja atau verb phrase, di mana verb phrase terdiri dari kata kerja bantu atau auxiliary dan kata kerja inti atau verb. Nah, untuk penjelasan tentang macam-macam auxiliary atau apa itu auxiliary akan saya bahas di video yang lain ya teman-teman. Sekarang kita perhatikan contoh-contoh kalimatnya. Pada kalimat pertama, John drives too fast. John mengemudi terlalu kencang. Kalimat kedua, Roy and Rudy hate banana. Roy dan Rudy benci pisang. Pada dua contoh kalimat ini bisa kita lihat bahwa verbnya hanya terdiri dari satu kata kerja atau single verb, di mana di contoh yang pertama ada kata drives dan yang kedua ada kata hate. Kemudian kita perhatikan contoh yang ketiga. Jerry will go to Miami. Jerry akan pergi ke Miami. Contoh kalimat keempat. Tony has repaired his car. Tony sudah memperbaiki mobilnya. Dua contoh kalimat terakhir ini bukan merupakan single verb, akan tetapi verb phrase. Pada kalimat ketiga, ada gabungan kata will dan go, di mana will merupakan auxiliary dan go merupakan main verb. Kemudian pada contoh kalimat yang keempat, ada gabungan kata has dan repaired, di mana has merupakan auxiliary dan repaired merupakan main verb atau kata kerja utama. Jadi, untuk kalimat ketiga dan keempat, verbnya bukan dalam bentuk single verb, tetapi dalam bentuk verb phrase. Sekarang kita ke komponen kalimat yang ketiga, yaitu complement. Complement adalah komponen kalimat yang melengkapi verb. Tidak setiap kalimat bahasa Inggris harus mempunyai complement. Jadi beda ya teman-teman. Kalau subjek dan verb itu harus ada di setiap kalimat. Tetapi kalau complement itu tidak harus ada di setiap kalimat. Keberadaan complement ini tergantung dari verb. Jika verb memerlukan complement, maka complement harus ada. Tetapi jika verb tidak membutuhkan complement, maka complement tidak harus ada. Kalau kalian bertanya, apa sih complement itu? Apa sama dengan objek? Jawabannya adalah objek termasuk complement. Karena complement itu sebenarnya lebih luas dari objek ya teman-teman. Jadi singkatnya, complement itu menjawab apa dan siapa. Kita perhatikan contoh kalimatnya. Roy saw Rudy at the cinema last night. Roy melihat Rudy di bioskop tadi malam. Pada kalimat ini, Rudy berkedudukan sebagai complement. Complement dari kata saw. Saw di sini merupakan verb. Saw artinya melihat. Melihat apa? Saw what? Saw Rudy. Melihat Rudy. Jadi Rudy di sini merupakan complement dari kata saw. Atau bisa dikatakan juga bahwa Rudy merupakan objek dari kata saw yang artinya melihat. Contoh yang kedua.
Tony bought a cake yesterday. Tony membeli sepotong kue kemarin. Pada kalimat ini, complementnya adalah a cake. Verb dari kalimat ini adalah kata bought yang artinya membeli. Membeli apa? Bought what? Bought a cake, membeli sepotong kue. Jadi, sepotong kue atau a cake di sini merupakan complement dari kata bought. Atau bisa juga dikatakan bahwa a cake di sini merupakan objek dari kata membeli, bought. A cake terdiri dari kata a dan cake. Ada dua kata di sini. Karena itu, a cake itu merupakan noun phrase. Jadi, pada kalimat kedua ini, complementnya adalah dalam bentuk noun phrase. Kemudian kita perhatikan contoh kalimat yang berikutnya. Jerry is telling what he saw last night. Jerry sedang menceritakan apa yang dia lihat tadi malam. Di sini, what he saw last night merupakan complement dari kata telling. Verb dari kalimat ini adalah is telling, yang artinya sedang menceritakan. Sedang menceritakan apa? Is telling what? Sedang menceritakan apa yang dia lihat tadi malam. Is telling what he saw last night. Jadi, bisa dikatakan what he saw last night atau yang artinya apa yang dia lihat tadi malam itu merupakan objek dari kata tell. Objek dari kata tell yang artinya menceritakan. Pada kalimat ketiga ini, what he saw last night merupakan noun clause. Kenapa? Karena he di sini sebagai subjek dan saw sebagai verb, sedangkan last night itu merupakan modifier. Jadi, complement dalam kalimat ketiga ini dalam bentuk noun clause. Nah, itu tentang complement. Sekarang kita beralih ke komponen kalimat yang terakhir, yaitu modifier. Modifier adalah komponen kalimat yang menyebutkan waktu, tempat, dan cara atau telling time, place, dan manner of the action. Tidak setiap kalimat bahasa Inggris harus mempunyai modifier. Jadi kayak complement tadi ya teman-teman. Tidak semua kalimat harus ada complement. Tidak semua kalimat harus ada modifier. Tapi semua kalimat harus ada subjek dan verb. Modifier biasa kita sebut sebagai kata keterangan di dalam kalimat, di mana di situ ada keterangan waktu, tempat, dan cara. Contoh, Jerry left his house at 7 o'clock. Artinya, Jerry meninggalkan rumahnya jam 7 tepat. Pada kalimat ini, at 7 o'clock itu merupakan modifier. Kenapa? Karena at 7 o'clock itu merupakan keterangan waktu. Jadi menunjukkan waktu kapan Jerry meninggalkan rumah. Kita perhatikan contoh yang berikutnya. Roy bought a book at the bookstore. Roy membeli sebuah buku di toko buku. At the bookstore merupakan modifier. Kenapa? Karena at the bookstore yang artinya di toko buku itu merupakan keterangan tempat di mana Roy membeli buku. Jadi, at the bookstore itu merupakan modifier dari kalimat yang kedua ini. Kalimat yang ketiga, Tony was driving very fast. Artinya, Tony sedang mengemudi dengan sangat cepat. Very fast pada kalimat ini merupakan modifier. Kenapa? Karena very fast itu merupakan adverb of manner atau kata keterangan cara. Cara bagaimana Tony mengemudi. Driving very fast, mengemudi dengan sangat cepat. Jadi, very fast di sini merupakan adverb of manner dari kata driving atau kata keterangan cara dari kata mengemudi.
Nah, demikian ya teman-teman penjelasan singkat tentang sentence. Semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you.